warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Koalisi antara PKS dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Pilkada Kota Bekasi ini terus bergulir dan semakin menguat ya. Dan ini ditandai dengan pertemuan antara pengurus DPD PSI Kota Bekasi yang bertemu dengan pengurus DPD PKS Kota Bekasi pada hari Kamis kemarin, tanggal 10 Juli 2024. Ketua DPD PKS Bekasi, Heri Kuswara, mengatakan pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan para petinggi kedua partai di kantor DPP PKS, yakni di kawasan Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 kemarin. Dalam pertemuan itu hadir Ketua DPD PKS bersama jajarannya Heri Kuswara dan Ketua DPD PSI Kota Bekasi Tanti Herawati. Tentu disertai juga sejumlah pengurus lainnya. Kedua partai itu kompak menyatakan pertemuan hari ini selain sebagai ajang silaturahmi namun juga dalam bentuk ta'aruf atau perkenalan untuk membentuk koalisi. Menarik ini kalau menggunakan istilah ta'aruf ini ya. Ini biasanya tradisi di kalangan kader PKS ini kalau mau menikah biasanya memang mereka ini tidak melalui pacaran gitu ya. Dan juga yang biasanya mereka ini dikenalkan oleh orang tuanya atau para murobinya, para guru ngajinya gitu. Dan kemudian setelah mereka ada kesepakatan dilakukan ta'aruf untuk saling kenal gitu. Ini mirip-mirip banget yang terjadi karena prosesnya ini memang seperti itu ya. Ini bukan biasanya kan koalisi-koalisi untuk di pilkada begini diusulkan dari daerah dan kemudian diajukan ke pusat. Itu ya yang terjadi termasuk di Jakarta ini ya. Misalnya PKB, DPW PKB Jakarta mengusulkan nama Anies menjadi calon gubernur. Begitu juga dengan partai dari Nasdem, kemudian juga PKS, dan juga dari PDIP. Nah, itu semuanya berasal dari DPW atau DPD tingkat 1 Jakarta, baru kemudian tingkat pusat yang menentukan apakah mereka sepakat atau tidak. Tapi dalam kasus ini, dalam kasus PSI dengan PKS itu memang agak unik karena atau bukan unik bahkan di luar kebiasaan karena ini kesepakatan untuk melakukan koalisi itu disepakati dalam pertemuan kemarin antara eh, Ahmad Saiku, Presiden PKS, dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, ketika dia bertandang ke DPP PKS. Dan ini kemudian menimbulkan reaksi yang luar biasa, ya. Karena apa? Karena kan sejauh sebelumnya ini antara dua partai ini dipastikan itu tidak mungkin berkoalisi, gitu ya. Bahkan yang saya kira sampai sekarang itu masih membuat sakit ke banyak dari kader PKS itu pernyataan dari Sekjen PSI pada waktu itu Raja Juli Antoni bahwa haram hukumnya itu berkoalisi dengan PKS di semua level pemilu ya sampai pilkada bahkan sampai pilkada gitu juga. Dan hal ini kemudian juga diperkuat oleh Ketua Umum PSI pada waktu itu Grace Natali yang juga menyatakan bahwa haram hukumnya berkoalisi dengan PKS. Nah, kalau tiba-tiba sekarang ini DPP PKS menyatakan bahwa mereka akan berkoalisi dengan PSI, itu kan kemarin pertemuan itu kan pada waktu itu kan berlangsung di kantor PKS dan kemudian dinyatakan ada kerjasama. Wajar kalau kemudian ketika ini muncul banyak sekali reaksi-reaksi dari kader, bahkan ada yang sampai menulis semacam surat pembaca di media begitu ya. Nah, pada waktu itu sesungguhnya yang justru pertama kali menyatakan bahwa PKS akan berkoalisi dengan PSI itu adalah Presiden PKS yakni Ahmad Saiku. Pada waktu itu dia hanya menyebut, pertama dia menyebut bahwa mereka akan bekerja sama di Pilkada Banten dan kemudian Pilkada Lebak. Tentu kita sama-sama menyadari bahwa sebentar lagi kita akan masuki bulan-bulan dalam kontestasi pilkada. Dan ini pun menjadi concern bagi kami. Kita akan juga bisa berkolaborasi dalam upaya untuk pemenangan para kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Alhamdulillah beberapa hal sudah ada titik temu, seperti halnya di Banten kita dalam satu koalisi di provinsi dan juga di Kabupaten Lebak ya. Insya Allah juga kita PKS sebagai calon bupatinya dan wakilnya dari PSI. Nah, mudah-mudahan nanti titik-titik temu yang lain akan juga kita coba cari bersama, kita inventarisir sehingga ke depan ada juga kerjasama-kerjasama dalam upaya untuk pengusungan baik sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Saya jawab terlebih dahulu ya. Untuk kerjasama di daerah-daerah yang lain kita akan inventarisir. Nanti daerah-daerah mana yang kita juga ada kursi-kursinya bagus dan juga di daerah itu ada juga kursi PKS juga bagus. Nah ini kita akan coba pertemukan dan akan kita usung mungkin tadi seperti halnya di Lebak. Jadi apa namanya calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Atau jika memang kursi kita memang tidak memungkinkan karena kecil ya kita ingin mungkin dalam mengusung bersama ya kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sekira itu mungkin. Nah, belakangan ketika kemudian Kaisang menyampaikan sambutan balasannya, dia juga mengamini bahwa mereka akan bekerja sama di Pilkada Banten dan Pilkada Lebak. Kemudian Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi justru membisikkan kepada Kaisang Pangarep bahwa mereka itu juga akan bekerja sama atau berkoalisi di Pilkada Kota Bekasi. Dan kemudian disebutkan oleh Kaisang bahwa PKS yang akan menjadi wali kotanya dan wakilnya adalah PSI. Ya, saya rasakan kita sudah ada kerjasama tadi yang seperti saya bilang ada di Banten dan Kabupaten Lebak. Jadi kan jauh, kemungkinan Bekasi juga nanti wali kotanya dari PKS, wakil wali kotanya nanti dari PSI. Tapi ya itu yang kita sedang jajaki semua, kita saling berkolaborasi untuk kebaikan bangsa ini. Ini yang sangat mengejutkan karena orang tidak pernah bisa membayangkan bahwa PKS itu bisa berkoalisi dengan PSI. Benar sih, dalam politik itu ada gium, tidak ada lawan, tidak ada musuh yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Tapi rasanya membayangkan PKS dengan PSI itu dalam mimpi pun kita nggak berani ya. Karena memang mereka ini sangat bertolak belakang sekali ya. PKS ini kan bagaimanapun dikenal sebagai partai Islam gitu. Sementara PSI itu dalam berbagai narasi-narasinya selalu menyerang PKS yang dianggap mengusung perda-perda syariah. Walaupun faktanya sebenarnya bukan hanya PKS yang mengusung perda syariah, PDIP dalam beberapa tempat juga justru mendukung juga perda syariah. Tetapi pada waktu itu yang diserang oleh PSI adalah PKS. Dan PKS ini juga sepanjang 2 periode pemerintahnya Jokowi kan selalu menjadi oposisi. Bahkan dalam Pilpres 2019 kemarin kan PKS itu mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dan ketika Prabowo Subianto dan kemudian diikuti oleh Sandiaga Uno itu bergabung dalam kabinetnya Jokowi, PKS tetap berada di koalisi. Dan pada pemilu kali ini, pada Pilpres kali ini, mereka pada Pilpres 2024 itu kemudian juga menjadi lawan dari Jokowi lagi ya, karena Jokowi kemudian mengusung anaknya Gibran Rakabuming yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Dan PKS itu menjadi backbone dari Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dan Anies Baswedan ini adalah harus disebut sebagai musuh bebuyutan dari Jokowi. Kenapa saya sebut sebagai musuh bebuyutan? Kan mulai dari Pilpres kemarin sampai Pilkada kali ini kan Pak Jokowi sangat kelihatan berupaya untuk mengganjal Anies Baswedan. Nah, kalau tiba-tiba sekarang PKS yang juga mencalonkan kembali Anies Baswedan untuk maju pada Pilgub Jakarta dan kemudian dia berkoalisi di pilkada di tempat lain itu dengan PSI, ini tentu saja sangat mengejutkan dan wajar kalau para pendukungnya banyak yang nguring-nguringan. Soal ini kan soal haram berkoalisi dengan PKS itu sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PSI. Ini Raja Juli Antoni, dia menyatakan sebagai partai nasionalis ideologis, PSI tidak akan berkoalisi dengan PKS di seluruh pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Haram bagi PSI berkoalisi dengan PKS. Itu kata Raja Juli Antoni hari Selasa tanggal 9 April 2019. Itu peristiwa
berapa tahun, 5 tahun yang lalu ya. Menurut dia PSI dan PKS ini tidak akan pernah bersatu dan dia bahkan menuding PKS itu kerap mengadakan kampanye yang eksklusif bagi satu golongan. PKS dan PSI itu bagai air dan minyak yang tidak bisa disatukan. PSI percaya dengan demokrasi tidak boleh bekerja sama dengan PKS yang hanya menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mendirikan pemerintahan Islam versi mereka. Keras sekali ya pernyataannya Raja Juli Antoni. Dan ini kemudian ditegaskan oleh Grace Natali. Saya ingin mempertegas pernyataan Sekjen PSI beberapa hari lalu bahwa PSI tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS di semua pemilihan umum kepala daerah. Kata Grace saat dia berpidato dalam Festival 11 Jakarta, Festival 11 Jakarta di Jakarta International Expo Kemayoran itu tanggal 11 April 2019. Jadi artinya berapa? 2 hari kemudian ya. Nah, bagaimana kemudian kok sekarang ternyata mereka sangat serius akan berkoalisi tidak hanya di satu tempat, tapi bahkan di beberapa daerah. Ini kan yang baru disebutkan itu baru Banten, baru kemudian di Lebak dan Bekasi. Nah, sekarang ini kemudian mereka harus meralat dong pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, ini Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman itu ketika Kaisang menemani Kaisang berkunjung ke kantor DPP Golkar kemarin, dia merasa perlu untuk mengklarifikasi. Kata dia, pernyataan PSI bahwa koalisi dengan PKS itu haram, itu perlu diperhatikan lagi secara cermat konteks pembicaraannya. Sebab kata dia kala itu PSI tidak setuju dengan sikap PKS yang seolah-olah hanya mendukung satu golongan tertentu. Yang mungkin dalam konteks lama itu Anda harus lihat lagi. Konteks percakapan terkait dengan itu adalah terkait hal yang misalnya kita anggap hal yang lama. Maksudnya terkait sifat PSI sebagai partai nasionalis, kemudian punya perbedaan pandangan dengan PKS. Itu adalah hal yang biasa, kata Andi. Nah, ini menarik ya pernyataan ini ya. Siapa sesungguhnya yang berubah? Apakah PKS yang berubah atau kemudian PSI yang berubah? Dan kalau kemudian mereka atau kedua-duanya yang berubah dan kalau berubah untuk kepentingan apa? Ya, ini sangat terlihat sekali bahwa kalau Pilpres kemarin mereka berseberangan. Sekarang mereka dalam Pilkada jelas berubah. Apakah ini juga sebenarnya merupakan sinyal bahwa di level tertentu bahkan mungkin level pembentukan pemerintah nanti juga PKS berubah? Dalam artian PKS juga mungkin akan bergabung dalam pemerintahannya Prabowo Gibran karena kan mereka sekarang tidak tidak haram lagi kerjasama dengan PSI yang dipimpin oleh Kaisang karena sesungguhnya kan kebanyakan atau mayoritas dari pendukung PKS bahkan simpatisan itu kan anti dengan politik dinasti. Jadi begitu ya. Kalau dengan Kaisang kan juga Kaisang ini bagian dari politik dinasti yang sekarang sedang diupayakan oleh Pak Jokowi untuk mendapatkan tiket untuk maju pada pilkada. Nah, kalau kemudian dengan Kaisang saja tidak haram, berarti kan kerjasama dengan Gibran juga tidak haram kan? Masa beda antara Kaisang dan Gibran dibedakan? Karena ini kan sama-sama bagian dari politik dinasti dari Pak Jokowi. Ini tentu sangat menarik kalau kemudian ternyata kemudian PKS itu justru mendukung Kaisang atau berkoalisi dengan PSI, mendukung Kaisang. Kita tidak tahu apakah di Jakarta atau kemudian di Jawa Tengah ini yang kelihatannya diincar oleh Kaisang. Tapi rasanya seperti dikatakan oleh Kaisang, dia tidak menyodorkan diri untuk berpasangan dengan Anies di Jakarta. Kan sekarang ini PKS sudah mengunci pencalonan gubernur itu Anies dengan Sohibul Iman. Dan waktu itu Ahmad Saiku menyatakan bahwa kalau Anies mau maju gubernur diusung oleh PKS ya harus bernama dengan Sohibul Iman. Dan sikap PKS ini yang membuat dia terkunci, tidak bisa tidak segera, bukan tidak bisa ya, mendapatkan partner koalisi. Partai-partai lain seperti PKB terutama yang tadinya sama-sama di koalisi perubahan itu sudah memutuskan mereka tidak sepakat kalau Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman. Bahkan sekarang ini kan PKB menjajaki koalisi bersama dengan PDIP untuk mengusung Anies dipasangkan dengan Andika Perkasa. Sementara Nasdem yang juga termasuk bagian dari koalisi perubahan sampai sekarang itu belum menyatakan sikapnya mendukung atau menolak Sohibul Iman. Tapi tanda-tandanya ini kelihatannya Nasdem juga menolak. Ini caranya persis seperti ketika Nasdem menolak Agus Harimurti Yudhoyono pada Pilpres kemarin. Ya, jadi diulur-ulur-ulur, ada ujungnya nanti akhirnya mereka menolak begitu ya. Nah ini saya kira kalau udah keputusan DPP antara Ahmad Saiku dengan Kaisang itu bertemu dan sekarang ketua DPD
Bekasi juga bertemu dengan ketua DPD PSI dan PKS sudah bertemu. Saya kira barang ini bakal jadi, tapi penolakan dari kader ini saya kira ini harus diperhitungkan oleh terutama PKS ya. Karena PKS itu sekarang di Bekasi itu dia memperoleh 12 kursi dan sesungguhnya dia bisa mengusung sendirian wali kota dan wakil wali kota karena syaratnya kan dari 50 kursi di DPRD Bekasi itu kan hanya 10 kursi saja untuk bisa mengusung partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusung calon wali kota dan wakil wali kota. Tapi sekarang kelihatannya mereka mencoba bergabung dengan PSI. Pasti ini tentu saja ada strategi politik yang sedang diterapkan oleh PKS. Ini yang membuat kemudian banyak kader di bawah itu menolak gitu ya. Ini saya membaca ada satu orang yang namanya Imran Nasution. Ya, dia mengaku dia adalah kader eh, PKS begitu dan dia menulisnya di Koran Bekasi. Hari ini tanggal 13 Juli 2024 ya dipublikasikan dan dia menyampaikan bagaimana perasaan dia sangat sakit hati dengan pernyataan dan sikap PSI sebelumnya begitu. Jadi kalau sekarang kemudian DPP PKS memutuskan untuk berkoalisi dengan PSI buat dia ini betul-betul mengejutkan dan dia merasa dia perlu menyampaikan keberatannya. Nah, tapi kata dia, ya ini terpulang kembali kepada DPP PKS. Nah, ini dia, saya bacakan bagian akhirnya saja lah ya. Nah, kata dia, harapan-harapan dia itu semoga menjadi pertimbangan. Kalaupun tidak jadi pertimbangan, kata dia, paling tidak tugas saya sebagai simpatisan PKS sudah saya sampaikan. Ini Bekasi 13 Juli 2024 ditulis oleh Imran Nasution. Saya kira ini soal yang serius ya. Dan kalau saya simak di media sosial, Imran Nasution itu tidak sendirian. Nah ini jadi ngomong-ngomong apa yang terjadi ini ya pada PKS, kenapa yang mereka tadi sebut haram sekarang bersedia berkoalisi dengan PSI. Kalau tadi itu kalau PSI menggunakan katanya lihat konteksnya pada waktu itu. Saya kira sebagai partai agama yang atau partai yang selalu memutuskan sesuatunya berdasarkan syariah, PKS pasti juga punya argumen semacam ini. Nah, biasanya kalau di dalam kaidah fikihnya ini disebut sebagai kaul kodim dan kaul jadid gitu. Ada alasan lama dan alasan baru. Ya gitu. Tetapi apakah alasan yang baru itu bisa diterima oleh para kadernya? Saya kira nanti Pilkada serentak tanggal 27 November itu akan membuktikannya. Tetapi saya menyebutnya ini sebagai perjudian politik bagi PKS. Saya Arif Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.